Dengan gaya energi khas lomba sihir serta gaya vokal dari Adu, Udu. Dudu, Udu. Udu. Selamat datang kembali di Merapal Skena. Kita akan membahas hal menarik seputar industri musik di bulan Mei. Bersama saya Dabaska Dan saya Awa. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama ada Melompat Lebih Tinggi, merupakan lagu yang dirilis oleh Sheila on 7 pada tahun 2003. Namun pada tahun ini, tepatnya 22 Mei, Lomba Sihir merilis ulang dengan versi mereka. Dengan gaya energi khas lomba sihir serta gaya vokal dari Adu, Udu. Dudu, Udu. Udu. Dan Baskara. Baskara. Oke. Kau udah dengerin belum? Udu itu vokalisnya ya? Vokalis. Oh. Emang nama aslinya Udu? Ah, itu nggak tahu. Cuma panggilannya Udu. Lah, aku kira lomba sihir tuh only Baskara. Baskara tuh vokalis magang, Joy. Vokalis magang. Nggak malah. semua lomba sihir ada Baskara. Tapi setiap lomba sihir pasti ada Udu. Oke. Kalau kamu nonton lomba sihir, oh, so energik, bro. Emang kalau lomba sihir Ngangkang lompat-lompat, Udu tuh. Terkesima kamu. Coba kamu udah dengerin belum lagunya Melompat Lebih Tinggi? sudah dong. Yang Sheila on 7. Seven kan. Legend bro. Legend, bro. Siapa yang nggak tahu melompat lebih tinggi? Coba nyanyiin dikit. Melompat lebih tinggi. Ku petik Bintang. bintang. Saya kan bintang. Cahayanya terang. Nah itu, cuma di remake sama nggak remake sih, aransemen ulang kali ya sama lomba sihir. Aransemen B lomba sihir. Nah jadi itu lebih lomba sihir dengan energiknya Udu dan ya serak-serak basahnya Baskara. Oke. Kemarin aku sempat nonton di ISP. ISP itu lomba sihir kayaknya tahun ini baru di situ dan bawain Melompat Lebih Tinggi. Dan yang fun fact-nya apa itu kan Ku Petik Bintang nyanyiin bintang semua. Ada Maul sama Kunto Aji. Asik. Itu kaget karena tiba-tiba Maul masuk langsung nyanyi. Oh, tapi kalau boleh tahu ini rilisnya tuh di mana? Di YouTube kah? Di atau YouTube ada ininya, ada video klipnya udah. Terus di DSP udah ada semua. Oh. Jadi kalau kamu mau dengerin Melompat Lebih Tinggi yang lumayan berbeda, Ya. itu udah kamu bisa dengerin. Yang agak dinantiin ketika kalau misalkan lomba sihir terus bawain ini featuringnya ini Duta. Kayaknya bakal seru tuh. Duta main di lomba sihir. Lomba sihir nyanyiin Menyanyikan lagu dia sendiri. dia sendiri. Yang di aransemen ulang itu menarik sih. Tapi ya itu belum nemuin Baskara nyanyinya lagi. Semoga besok di Simon tuh besok bulan Juli ya. Ada lomba sihir. Lomba sihir Fish sama Hindia. Oke. Jarang-jarang soalnya Baskara di lomba sihir. Dan di Jogja. Di Jogja. Siapa tahu ada Pak Duta. Pak Duta. Siapa tahu ikut nimbrung. Halo, join cuy. Ikut nyanyi lagu lau bro gitu kan. Lagu sendiri padahal. Tapi balik lagi ke lomba sihir tuh ini wo. Jarang Baskara, makanya tadi aku ngomong vokalis magang. Kenapa Jarang tuh? ikut. Karena dia sibuk friend. Sibuk dan Fish. India India. ya. Lomba sihir. Lu mau bikin film katanya. Yoi. Aku nemuin Baskara selama beberapa kali nonton lomba sihir itu cuma baru ada di CRSL kemarin. Karosel. Parcel itu juga gara-gara bawain special set list album barunya lomba sihir. Karena kalau mau nonton yang ada Baskaranya itu biasanya paketan, harus sama India atau sama Fish-nya itu. Itu baru ada Baskaranya biasanya. Kayaknya lebih mahal nggak sih kalau ada Baskara? Pasti, pasti. Mungkin hemat budget. Dengan budgetnya ya? Hemat budget lomba sihirnya gitu. Tapi materi promonya pasti ada Baskara cuy. Itu yang bikin nyebelin. Ya penonton kan udah berharap ya. Pasti nih kalau kamu nonton lomba sihir nanti penonton ada Baskara nggak? Ternyata enggak gitu. Dalam rangka perilisan album keduanya, Perunggu mengadakan tur di beberapa titik kota. Yogyakarta menjadi salah satu titik yang dikunjungi pada bulan Mei ini. Kolaborator pada titik Yogyakarta yaitu Kunto Aji dan Eros Sheila on 7. Pertunjukan tersebut tidak boleh dipublikasi oleh para penonton hingga 22 November 2026. Ini nih, menarik, friend. Sok misterius. Pertunjukan dalam dinamika. Cuma itu kenapa nggak boleh di-share? Biar yang tahu experience-nya cuma yang nonton. Karena sudah merelakan uangnya untuk Dan waktu, nonton dan waktu. tenaga. Cuma kan media partner itu boleh dengan beberapa ketentuan. Misalkan artisnya di close up,
setnya nggak kelihatan gitu. Banyak yang marah. Beberapa akun media sosial media partner tuh diserang coy. Karena para penonton taunya kalau emang nggak boleh. Sama sekali. Taunya nggak boleh sama sekali. Ternyata emang media partner tuh boleh dengan ketentuan. Akhirnya ada yang nyerang, marah-marah. Wah nggak asik media Jogja, nggak kayak Jakarta, aman. Ini kok bocor gitu. Tapi di JVMG sendiri gimana, friend? Di Geek Society terutama. Geek Society? Pada belain, entah kenapa ya cuy ya. Kayak pada paham gitu. Pada ngomong, ini boleh kok, cuma ada ketentuan gitu. Banyak yang belain. Tapi ada satu media musik yang sampai nge-take down di TikTok. Apa tuh? Ada, jangan. Katanya ini malas bacain komennya. Tapi kacau sih. Cuma memang itu nggak di ini sih menurutku, nggak di announce sama perunggunya. Kalau media partner itu boleh dengan beberapa ketentuan. Pada waktu itu. Makanya jadi para merunggu, netizen, terutama merunggu, netizen itu tidak terima. Itu marah-marah. Kan penonton perunggu kan sangat militan, friend. Militan cuy. Sampai koreo-koreonya banyak tuh. Ibaratnya ya, ini penonton perunggu nih. Apa namanya? Merunggu. Slankers, setara. Bendera-bendera berkibar itu. Setara cuy. Tapi sebenarnya kemarin tuh waktu pertunjukan ini di Jogja, ada sih beberapa temenku yang emang buat story di hari itu juga. Ada tuh ya. Cuma aman. Tapi nggak tahu ya DM dia gimana. Second account. First account. Nekat, jujur nekat. Kayak kalian terlalu berani melawan merunggu tuh terlalu berani cuy. Atau mungkin nggak tahu ya mungkin ya. Atau mungkin merunggu nggak ada yang follow. Bisa jadi. Kan followernya cuma 2. Akun dia satunya sama pacarnya. Iya bener. Jadi nggak ada yang cepu. Cuma mungkin bakal diserang kalau ketahuan merunggu. Karena emang mereka konsisten untuk merahasiakan gitu. Karena ya waktu Sal Priadi itu juga pernah bikin konser intimate. Tapi dengan berbagai konsep yang menarik menurutku. Dan emang wajar kalau itu dirahasiakan dulu di waktu tertentu. Dan di tanggal 22 yang tadi kamu sebutin itu baru boleh serentak nanti di upload gitu. Jadi mungkin karena biar rangkaiannya selesai juga. Dan banyak hal menarik sih kayak kolaboratornya itu ada Kunto Aji sama ada Eros. Itu tuh menarik karena mereka ya lokal heroes juga kan asal Yogyakarta diajak buat nyanyiin lagu-lagu perunggu. Tapi sebenarnya menarik sih. Dari sini kita bisa lihat kalau emang perunggu itu sangat menghargai orang-orang yang seneng sama dia. Fan service banget ya. Yoi. Fan service banget. Dan aku yang menonton kemarin pun secara set emang wah ini spesial sih itu. Dan aku juga agak ragu-ragu mau upload kan waktu itu, tapi cuma foto waktu itu. Foto dan itu pun nggak ada penampilnya. Jadi aman ya. Cuma itu lagu-lagu perunggu ternyata emang udah semasif itu didengarkan. Iya. Dan wah apa ya kemarin kebanyakan memang dengan lantang sudah menyanyikan lagu-lagu perunggu. Yang pendengarnya banyak. Ada tuh bukan ngejudge ya, cuma salah satu contoh lah. Ada penonton di depanku waktu lagu pertama kan Tarung Bebas. Wih tarung bebas dinyanyiin kencang, habis itu lagu yang agak under itu. Gak apa-apa, gak salah. Tapi Tarung Bebas tuh di luar dalam dinamika kan. Album pertama Memoranda. Kan? Tapi emang dibawain. Beberapa lagu album pertama dibawain. Kayaknya hampir semua deh. Aku nggak ngitung ya. Cuma kayaknya emang hampir semua atau semua malah. Semua. Aku nggak ngitung. Album pertama, album kedua dibawakan. Kayaknya semua deh. Seingetku ya. Correct me if I'm wrong. Cuma banyak banget lagu. Malah aku happy karena namanya setlist ya, kita sering nonton jadinya itu aja. Dan yang waktu kita nonton bareng Veteran Cup itu kan setlistnya yang emang lagu-lagu jarang dibawain. Benar. Jadinya happy aja gitu lagu-lagu ya kayak Per Hari Ini terus Haru Paling Biru itu udah jarang dibawain. Cuma kemarin aku nonton juga dibawain lagi. Jadinya happy gitu. Tapi ya lagu-lagu perunggu aku lihat emang dari track pertama sampai track terakhir emang oke semua sih. Bisa kita dengerin semua. Bisa kita dengerin semua, friend. Terus ini koreo di Biang Lara itu salah satu yang identik. Penontonnya itu bakal ngelingkar rangkulan terus muter gitu. Wah, itu kemarin lagunya belum mulai udah pada rangkulan semua, coy.
Dan udah pada paham. Udah pada paham. Walaupun itu penonton yang bukan merunggu banget, cuma udah tahu nih di lagu ini kita harus ngapain gitu. Dan itu kan selalu lagu terakhir ya, Bing Lara ya. Kemarin aku nonton terakhir di ISB setelah ada pertunjukan dalam dinamika, itu udah gak jadi lagu terakhir. Sekarang apa? Lagu terakhir? Sekarang ini apa ya judulnya? Apa Dit? Pikiran yang matang. Pikiran yang matang gitu. Jadi agak fresh aja buat aku. Selanjutnya dari Festivalis, setelah sukses dengan 2 album sebelumnya, kali ini Festivalis merilis sebuah album yang bertajuk Paradox Diametral. Berisikan 12 track yang sudah didengarkan lebih dari 100.000 pendengar pada setiap lagunya. Selain itu pada Cherry Pop Festival 2026 diumumkan Festivalis akan berkolaborasi dengan Jenny yang melahirkan entitas objek vital nasional atau OVN. Jenny kolaborasi sama Festivalis cuy. Cuma apa yang bakal dibawakan kan kita belum tahu ya. Masa nggak tahu? belum tahu. Belum ya? Belum tahu ya. Dari Mas Farid juga belum nge-spill nih bakal seperti apa. Bisa jadi ada kolaborator juga, bisa jadi lagunya siapa tahu bukan lagu Jenny atau Festivalis tapi lagu mereka sendiri. Oh, ini ya yang belum tahu siapa yang main. Iya, itu juga cuy. Jadi belum, emang masih gampang aja. Di sosmednya aja cuma merch sama OVN, udah gitu doang. Emang bapak satu itu misterius. Misterius cuy konsepnya OVN. Tapi gimana Bu, album barunya? Menurutku Paradox Diametral. Album terbaru dari Festivalis begitu ramai. Kenapa? Sangat seru didengarkan karena banyak instrumen-instrumen yang unik di dalamnya. Lebih kaya lagi berarti. Lebih kaya. Mungkin karena ada campur tangan dari Iga Masardi sih. Bisa jadi. Emang top sih Iga Masardi ya. Sebagai produser ya? Aku kurang tahu sebagai produser atau apa. Kayaknya tapi produs deh waktu itu kemarin. Kemungkinan besar emang sebagai produser. Karena ada Iga Masardinya kayak warna-warna Iga Masardi. Perpaduan dari Festivalis dan Iga Masardi. Yang dimana tidak menghilangkan jati dirinya dari Festivalis. Tapi ada campur tangan dari Iga Masardi. Oke, seru lah ya. Seru. Aku belum dengerin terlalu banyak, cuma sekilas aku dengerin malah aku lebih tertarik album baru ini daripada 2 album sebelumnya. Album terbaru? Yang ini. Oh. Kenapa emang? Warna lagunya aku lebih cocok. Bukan berarti yang sebelumnya nggak cocok ya, cuma ini asik nih gitu. Tapi itu dari Paradox Diametral sendiri emang memberikan unsur-unsur musik modern di dalamnya. Musik modern malah. Ya kita tunggu ya. Siapa tahu ada turnya dulu. Nanti di Cherry Pop juga ada. Di Cherry Pop itu D1 gitu. Dewa. Nanti siapa tahu banyak lagu atau malah mungkin semua lagu dari album barunya ini dibawain cuy. Kemungkinan. Ya kita tunggu aja lah ya. Banyak juga loh ini musik-musik Indonesia yang keren. Benar. Dan juga selaku para pembuat festival-festival musik yang buat skena musik di Indonesia makin oke, itu salut sih, keren. Salut. Tapi tidak dengan yang konser-konsernya batal. Karena baru ada lagi cuy, masih ada lagi ternyata yang batal-batal. Gimana ya? Terus ada juga konser The My Love. Kamu dengerin K-pop nggak? Sempat. Karena deketin cewek atau gimana? Enggak. Itu satu. Kayak sok tahu sih, kamu dengerin ini juga. Padahal taunya cuma Blackpink. Ini zaman apa ya dulu ya? G-Dragon tuh apa ya? Big Bang ya? Gold Dragon. G-Dragon cuy. Itu mah Jalan Magelang. Salah. G-Dragon, Big Bang dulu zaman Big Bang waktu kita SD. Karena menurutku mereka yang keren loh. Iya ya, keren. Rapnya. Aku nggak tahu. ada yang keren lah menurutku. Bukan berarti yang lain nggak keren, cuma perspektifku aja. Jungkook siapa itu? Oh BTS. Tahu tuh. Bandel sama. Oh diserang. @awok cari aja cuy. Ini nonton Squid Game nggak? Nah daripada kita bahas K-pop, kita mending bahas kita minum apa hari ini? Kopi Merapi Favorit kita. As always. Selalu segar, selalu membangkitkan gairah.
Ya. Kopi Nako. Emang umur-umur sekarang nih lagi mengurangi gula-gulaan. Cerat tuh. Gitu kan. Baru satu tetes kenikmatan. Satu tetes kenikmatan cuy. Terjatuh. Kamu menyia-nyiakannya. Corok. Kaosmu putih cuy. Ini. Ada hal menarik apa lagi, Pak? Yang kamu temukan di bulan Mei? Di bulan Mei ini aku bukan menemukan sih, mendengarkan rilisan terbaru dari Morfem. Mengeluarkan lagu? Mengeluarkan 2 lagu. Apa tuh? Yang berjudul Onar dan Terjebak di Selatan. Aku belum dengerin jujur. Nah, kalau menurutku di single 2 mereka ini yang menarik itu di Onar, friend. Kenapa? Karena mengingatkanku pada lagu Joy Division. Joy Division ya arahnya. Tapi kurang tahu, itu kan pendapat saya pribadi ya. Sebagai pendengar. Secara warna lagu, lirik atau apa? Secara warna lagu. Kayak aku melihat kayak anjing Joy Division dengan perpaduan gitu ya? Dengan perpaduan Morfem. Wow. Terus yang Terjebak di Selatan, kalau aku dengar malah ngarah ke hardcore sih. Hardcore malah lebih keras lagi berarti. Tapi menurut saya, jangan ditilang. Tapi apakah Onar dan Terjebak di Selatan ini masih tentang anak muda dengan kerebelannya seperti morfem yang lain? Masih identitasnya terjaga ya? Masih. Oke, nanti coba aku dengerin. Aku beberapa kali berangkat kerja, pulang kerja mendengarkan Onar di jalan. Jadi soundtrack barumu ini? Soundtrack perjalanan. Tapi buat covernya itu ini ya masih dengan Morfem banget menurutku. Benar. Jadi dengan orang tua yang keren. udah berumur tapi masih keren. Bapak-bapak culture. Oke. Selanjutnya apa, Sa? Nah, kalau tadi kan rilisan Morfem ya. Kalau ini ada yang dulu dikenal sebagai wanita yang anggunli, tapi ternyata sekarang ngarah ke pop rock. Semi ngepang juga sih menurutku sih. Vanessa Priscilia alias Gila. Dilan. Nah, mereka debut menjadi vokalis. Ini. Apa? Dia cemburu sama Dilan, coy. Akhirnya ngepang mereka. Akhirnya Dilan bikin lagu. Buat lagu, Milea nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Setuju. Nggak mau kalah dia. Nggak mau kalah. Nah, nama bandnya tuh The Midnight Darlings. Catchy nggak menurut? Malam. Darling Midnight Malam. Berarti ini pacar di tengah malam, kekasih Darlings. Bisa jadi. Kalau pagi beda lagi. Kalau ini konsernya malam. Kalau pagi sunrise. Kalau dari lagunya sendiri aku mengingatkanku pada entah itu band atau solo ya. Namanya Clairo. Band luar. Cuma catchy sih, cadas menurutku. Iya. Dan nggak menyangka persona Vanessa yang cewek anggun, cewek coffee shop manis-manis gitu kan biasanya ya. Tapi tiba-tiba bikin lagunya yang cadas cuy. Yoi. Wih, gokil. Dengan full distorsi di vokal. Baru satu lagu ya? Ditunggu sih. Ini ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Lagu pertama udah menurutku enak banget. Apa itu? Lebih dar-dar menurutku. Happy Asmara menjadi musisi dangdut yang berkolaborasi dengan Pokemon di video klipnya. Video klip Kopi Dangdut. Jadi di lagu Kopi Dangdut ada Pikachu. Enggak, maksudnya official Pokemon. Iya, official. Real ada Pikachu joget di situ, Cok. Mungkin ngikutin tren brewek ya. Serius, nanti cek. Ada logo Pokemon, cuy. Serius. Ini kayak nggak expect sih, ternyata Pikachu dengerin dangdut. Iya, kebetulan Pikachu kan Sleman. Kok Sleman? Asalnya Sleman. Emang asal Sleman tuh. Kita temukannya di Sleman ya. Iya. Ternyata bisa ya kayak sebuah anime tren Pikachu collab sama genre dangdut. Bukan berarti apa-apa. Tapi menarik aja kayak nggak expect. Ternyata Pikachu joget cuy. Kayak bisa Charizard besok gitu kan. Menarik. Kan juga baru nonton ini Pokemon. Aku juga baru mulai nonton Pokemon lagi dan menemukan fun fact ini, Happy Asmara berkolaborasi dengan Pokemon. Siapa tahu besok kalau brewek ada mukanya Happy Asmara. Nah, ayo kita tangkap Happy Asmara. Ayo, aku juga mau itu. Mau nangkep. Buat apa?
Nggak apa-apa, salaman aja. Buat ini nyanyi di sini. Di kedepan. Lanjut. Maraton selesai. Tapi menyedihkan buat aku karena waktu aku skripsi dulu yang nemenin 24 jam maraton cuy. Oh. Kayak kan nggak punya cewek gitu, kayak bangun-bangun ada maraton. Tapi ditutup dengan sebuah festival ya. Namanya festival. Festival AAL. Nah, di situ ada 4Events yang kolaborasi sama YB. Nyanyiin penyangkalan dan itu tribut untuk almarhumah Lula, mantan ya waktu itu kekasihnya Reza Arab lah. Dan cukup emosional untuk aku yang kurang mendengarkan 4Events. Jadi lumayan nih, oke nih. Yang itu ya, yang Lula masih di sini. Itu penontonnya pada nangis cuy, jujur tuh. Jujur merinding sih. Merinding. Tapi sampai sekarang dengerin masih merinding. Apa tuh? Si TP mempertanyakan, emang kamu bisa? Ternyata bisa, sujud dia sujud cuy. Dia sujud. Ternyata bisa. YB kan yang berbakat. Yang berbakat. Kan ini juri Indonesian Got Talent. Berbakat, pasti berbakat. Tapi pertama kali ini ya, sebenarnya ini juga yang ngenalin aku ke Reality Club cuy. Karena YB. Dari YB. YB tuh pernah bikin project musik Rap Your Bay, ngeluarin EP. Judulnya Smile. Di 6 track, salah satu lagunya judul Misunderstood. Itu dia kolaborasi sama Fathia Izzati. Kitten Das. Nah dari situ sama Agung Hapsah. Agung Hapsahnya enggak? Agung Hapsahnya enggak. Nah dari situ aku kepo, oh Kitten Das tuh bisa nyanyi. Yang bener-bener bagus gitu loh. Yang bener-bener bagus, profesional. Terus aku kulik-kulik ternyata ada Reality Club. YB lagi cuy ternyata awal mula aku. Kalau Kitten Das dulu aku taunya emang dari YouTuber. Agung Hapsah. Iya Agung Hapsah pernah kolaborasi lagu Si Ugen. Dari ini Taylor Creator. Terus dari Misunderstood itu ternyata dia punya project musik namanya Reality Club. Salah satu awal mulanya aku di situ. Keren. Selanjutnya di Jogja dari Summertime, ya kan? Tur Niki. Jadi pemberhentian pertama di Yogyakarta. Prambanan Jazz cuy tepatnya. Prambanan Jazz. Kemarin sempat kita bahas nggak sih? Sempat kita bahas. Sering kita bahas malah. Sering kita bahas ya. Jadi nonton. Hah? Jadi nonton. Prambanan Jazz. Nonton dong. Beli tiket. Udah? Hah? Udah beli tiket. Katanya mau sold out soalnya. Oh, gampang lah ntar. Gajian cair ya? Gajian cair. Kita nggak diajak. Kasihan. Mau nonton Niki. Semoga Prambanan Jazz tahun ini lancar. Oh tapi ini cuy. Sebenarnya ini nyambung ke pembahasan kita habis ini juga sih. Kalau ternyata banyak yang ya entah ya protes sih kalau minta ditambah line up lain di D2 karena yang mereka tahu itu cuma Niki dan ada satu siapa ya aku lupa pokoknya dikit yang mereka tahu yang sebenarnya malah banyak yang bagus cuma mereka nggak tahu aja gitu. Nah mungkin penontonnya yang nambah wawasan mungkin ya. Wawasan siapa tahu malah nonton jadi suka. Dinikmatin dulu. Yang bagus tuh nggak harus kalian tahu. Yang kalian belum tahu bisa aja bagus dan kalian baru tahu. Tapi kalau Prambanan Jazz D2 mau mengundang Meramu juga boleh. Jadwal kosong ya? Jadwal masih kosong ya? Selalu kosong. Kalau buat Prambanan Jazz selalu kosong. Meramu mau bawakan jazz. Cocok. Latihannya kapan? Nah, tapi sebelum kita bahas yang tadi aku mention, ada yang sebenarnya cukup beririsan, tapi di bulan Mei itu juga ada aksi Kamisan di Yogyakarta yang mengundang ERK dan Melby. Efek Rumah Kaca ya. Dan Majelis Lidah Berduri, di mana aksi Kamisan itu selalu rutin diadakan setiap hari Kamis. Ya, untuk di KM0 ya? KM0, bener. Jadi ternyata dari teman-teman musisi juga aware, banyak juga yang relate, dan disuarakan bersama gitu. Tapi kalau ngomong tentang Efek Rumah Kaca emang selalu aktif di isu-isu politik ya. Lagu-lagu mereka tentang apa ya namanya, tentang kebebasan bersuara benar. Mereka suarakan di lagu-lagunya dan ya semoga Indonesia baik-baik aja untuk kedepannya. Amin. Kita yang pusing cari rumah, cari kerjaan susah. Jadi tolonglah ngomongin Indonesia yang nggak baik-baik aja tidak hanya dari segi sosial politik, tapi di industri musik sudah mulai banyak polisi skena yang muncul di sosial media. Beberapa waktu lalu aku sering menjumpai
kalimat FOMO tuh sering disalahgunakan menurutku. Nah, itu gimana, Sa? Ada beberapa komentar ya yang merasa aja lah ya. Misalkan nih kita baru dengerin Perunggu, baru tahu ini Abadi Kalibata, dikatain FOMO cuy. Gitu, kayak baru tahu beberapa lagu dikatain FOMO. Padahal kan baru tahu konteksnya. Itu cuy, kayak kalian kenapa sih kayak pengen kira paling indie, paling edgy gitu menurutku. Tapi sebenarnya itu kalau ngomong tentang itu emang dari dulu udah ada, friend. Tapi sempat redup menurutku. Sempat kayak udah mulai tenang nih, tapi sekarang kok mulai banyak ya yang kayak teman-teman yang baru dengerin 1-2 lagu dikatain FOMO. Justru bagus gak sih? Malah bagus. Mesti musisinya malah suka. Karena semakin banyak yang dengerin. Di konser kayak nyanyinya cuma waktu ini Abadi. Dikatain FOMO nih, cuma ikut-ikutan ya nggak apa-apa. Kenapa emang kalian yang sewot? boleh denger Perunggu cuman kamu. Kan aku juga mau denger. Kok kasihan. Tapi ini cuy, sempat aku lihat di sosial media ada satu komenan agak berdebat sih. Dia mendebatkan tentang musisi yang pendengarnya mulai banyak. Dia malah nggak suka. Karena dia pengen jadi fans eksklusif. Lah bandnya miskin terus kalau gitu. Iya makanya. Kasihan bandnya lah. Jadi beralih misalkan nih Meramu. Aku fans Meramu yang dengerin udah mulai banyak. Aku tinggalin Meramu buat cari musisi yang kecil lagi buat di support. Bagus tapi sebenarnya. Support musisi kecil tapi itu sebagai apa ya? Sebagai orang yang rasa eksklusif. Sebenarnya bagus untuk support, cuma caranya menurutku agak salah lah. Tapi mungkin ya orang-orang kayak gitu tuh punya pride tersendiri ya mungkin. Kayak Merasa paling beda. aku edgy bro. Aku yang paling beda, kalian nggak tahu musikku itu. Kalau bikin story itu biasanya cari yang kayak orang-orang nggak tahu. Terus kalau di komenan sosial media, misalkan nih ada yang bikin konten tentang Ndak Adams, tapi yang dibahas cuma Timur Hanya Kau kayak pasti nggak dengerin ini, nggak dengerin itu. Tapi itu aku yakin ada orang kayak gitu yang search di Spotify terus dicari yang pendengarnya paling dikit buat komentar. Effort, jujur. Itu caper ya sih? Caper. Ya sih? Kenapa sih? Kenapa orang-orang selalu pede buat komen? Pasti nggak dengerin ini, nggak dengerin itu. Gitu. Tapi pasti itu yang streamnya di SP ini. Gitu. Menurutmu gimana, Wo? Ya, setiap orang punya cara masing-masing untuk mengekspresikan dirinya. Sebenarnya bagus, lagi-lagi bagus karena yang lagu-lagu jarang didengar orang jadi tahu. Bener. Cuma nggak usah ngehakimin lah. Terus ini yang mulai aku resahkan kalau misalkan nonton Slipknot, ngerekam dikatain kalau gue nonton sih musik. Itu aja kalau gue nonton berarti kan nggak nonton. Iri kalian sama yang nonton. Itu cuy. Menurut gimana untuk teman-teman yang menghakimi lagi nonton konser nih mah ngerekam? Nggak headbang, nggak musik gitu. Loh, jujur malah bagus gak sih? Pasti dia bangga akan menonton band tersebut. Belum lagi nanti disebarin. Nah, malah salah satu media promosi untuk bandnya sendiri. Biar kadang mungkin ada yang tanya, itu apa seru banget gitu kan bisa. Cuma kalau kalian menghakimi minimal nonton lah. Ya. Jangan mengandai-andai. Kalau aku nonton sih aku gini ya, kamu nggak nonton cuy. Kayak kapan Masalahnya lagi? kamu nggak nonton. Masalahnya kamu nggak nonton. Misalkan Avenged Sevenfold atau Green Day kan belum tentu mereka datang lagi ya, diabadikan wajar. Masa nonton Avenged Sevenfold bayar jutaan nggak bahas story, rugi dong. Sosial media kamu nggak dikasih ego, rugi dong gitu. Itu kan dia membuat temen-temenmu iri. Ya punya caranya masing-masing, hargain lah. Apalagi kalau kalian cuma bisa komentar gitu kan, tolonglah. Belum tentu juga kamu kalau nonton nggak ngerekam sama sekali, belum tentu. Pastilah. Tapi sebenarnya ngomong tentang komentar tuh, kamu sendiri pernah komentar random nggak? Kayak misal ada postingan orang. Video lucu sering. Sumpah? Tapi kalau Jogja vibes. Ternyata netizen ini salah satunya kamu ya. Cuma kayak WK. Kayak ya udah ekspresif aja, kayak ini lucu banget baru. Enggak, maksudnya berargumen di sebuah komentar. Kalau argumen aku kayak enggak buang-buang tenaga cuy kalau menurutku. Selama ini aku belum menemukan teman yang misal mengeluarkan argumen di komentar sebuah postingan nih. Temanku gak ada. Itu siapa sebenarnya? Iya. Kehidupan kalian kayak apa cuy? Misal komen,
apa kayak gitu. Kalau balesin di IG media kita pernah lah. Iya pernah. Tapi kalau misalkan kayak norak banget sih. Nah, Kayak, FOMO banget sih. Kayak kalian punya tenaga ya untuk ngatain orang lain yang belum tentu berdampak untuk kalian gitu. penasaran. Iki siapa ya Entitasnya sebenarnya? kayak apa ya? Orangnya tuh bentuknya seperti gimana gitu. Karena fun fact kayak misalkan ya, aku ambil satu case Deddy Corbuzier. Dia pernah datengin fansnya, bukan fansnya, hatersnya. Haters. Jeffrey Nicole pernah balikin hatersnya, malah sampai tinju. Kayak beda sama ekspektasi garangnya di sosial media tuh beda cuy. Sampai ini ngatain, dikit-dikit ngatain FOMO, dikit-dikit ngatain FOMO gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Ini emang negara demokratis, Demokrasi. Bebas berpendapat, bebas berpendapat. tapi kadang tidak dipertanggungjawabkan. Ya udah, Itu nggak dia. apa-apa. Tapi ya kalau misalkan yang negatif, kalau negatif dan tidak membangun menurutku kenapa ya orang-orang ya? Kalian ada yang pernah nggak komen di sosial media tapi berargumen? Enggak, yang benar itu tadi buang-buangan. Argumen Titik panjang kan? Iya, yang nggak setuju aja yang terus didebatin terus kayak ngapain? Kayak kalau nggak suka emang ya udah aja nggak sih? Kayak bisa di scroll aja gitu. Kalian Ya. juga ngobrol sama temen gitu. Udah paling benar sekarang bilangnya sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Itu paling bener. Nah, ya. Real life. Cuma, ya dibahas sama teman kayaknya lebih enjoy ya daripada harus debat sama orang lain. Kadang tuh ada yang sampai debat balas-balasan di komen itu kayak Oh aku tahu friend. Apa? Kenapa temanku nggak ada? kenapa? Karena mungkin orang yang balas-balas itu nggak punya temen. Mungkin nggak punya tempat diskusi. Coba ya kita dibully nggak ya habis ini? Aku penasaran. Kayak kalian kok bisa? Kalian kok slow? Nah, iya. Sebenarnya membingungkan. Siapa sebenarnya mereka? Entitas seperti apa? Apakah kalian buzzer? Tapi buzzer kok ngatain FOMO yang kayak orang random gitu? Kayak ngapain? Gitu? Buzzer buat bayar buzzer ngatain FOMO ya penting. Kayak nongkrong lah. Kita bukan yang paling nongkrong, cuma kayak mungkin kalian butuh tongkrongan buat ngobrol. Ya itulah ya keresahan bulan ini karena di bulan ini aku sering banget dapetin di konten-konten musik itu ngatain FOMO yang teman-teman baru dengerin. Ya biarlah mereka bereksplor lah ya, kayak baru dengerin ya nggak apa-apa bagus. Yang penting nggak sok iya aja, merasa si paling gitu sampai ngerendahin orang lain. Seperti biasa, kita akan merekomendasikan lagu-lagu yang baru kita dengerin. Bukan musisi baru juga, cuma yang baru kita dengerin kali ya. Kalau dari kamu sendiri apa sah? Ini salah satu, aku nggak tahu ya ini aku bisa bilang musisi lokal atau enggak. Cuma lagunya lagu melokal. Siapa itu? Nusantara Beat. Wow. Kamu udah dengerin belum? Tahu. Tahu Itu ya? band luar kan. Belanda. Tapi beberapa personil emang ada keturunan Indonesia. Dan lagunya tuh Indonesia kadang agak-agak dangdut cuy. benar. Cuma asik. Kalian coba dengerin deh Nusantara Beat. Terus kalau yang aku lupa lagi judulnya Sifat Manusia, Tamat Bakar itu yang aku suka lah. Itu seru dan dia mau ke Indonesia di The Sound Project. Nah, Gitu. kalau kalian yang penasaran pengen nonton live-nya, Ke The Sound Project itu ada tuh Nusantara Beat. Kalau kamu aku siapa? justru penasaran nonton live-nya sih. Sumpah kacau cuy. Aku suka banget vokal ceweknya. Menurutku unik banget. Ya itu ya referensi yang kurang enggak, tapi menurutku unik dan asik buat aku. Preferensi itu asik. Menurutmu? Kalau dari aku mau merekomendasikan dari The Brandal. The Brandals. Ya, Kenapa? berjudul Langit Biru. Album baru. Single. Karena menurutku di lagu itu Brandal tampil beda. Kenapa tampil beda? Udah nggak berandal. Udah nggak berandalan. Ini berandalan insaf jangan-jangan. Enggak. Oh enggak. Tapi nggak tahu ya kayak mengeluarkan sisi lembut dari The Brandal. Kadang seorang berandalan juga punya hati yang lembut. Mungkin Eka Anas mau mencoba hal baru. Mungkin eksperimental. Lebih slow. Kan kalau yang aku tahu dulu Brandal kan kayak rock and roll. Tapi sekarang lebih slow Lebih ya. kalem. Ya, Tapi mungkin asik lagunya. asik, tetap asik. Coba nanti aku dengerin. Langit Biru. Langit Biru. Oke, itu ada Langit Biru dan Nusantara Beat ya. Dari The Brandal juga Langit Biru. Banyak banget sebenarnya musisi-musisi yang masih aku pengen rekomendasiin, tapi kita rekomendasiin bulan depan kali ya. Oke, mungkin cukup sekian episode Merapal Skena kali ini. Jangan lupa tonton
podcast kami lainnya di JVMG Network. Saya ada Baskara. Nama saya Oh. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.